Kejaksaan Agung mengeluarkan 3 sprindik baru untuk mengusut kasus dugaan korupsi tata kelola pasokan batu bara PLTU, PT Asabri dan PT Krakatau Steel yang menjerat mantan Jampitsus Febri Adriansyah. Kejagung juga telah membentuk tim khusus yang terdiri dari 9 orang mantan penyidik KPK untuk menyidik ulang kasus ex-Jampitsus. Meski demikian, Kapus Penkum Anang Supriyatna menegaskan penyidik Kejagung tetap berkoordinasi dengan Polri dan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam penanganan kasus ini. Telah dilakukan penyerahan sejumlah barang bukti terkait dengan kasus dugaan tindak pidana korupsi dan TPPU dalam 3 perkara dari penyidik Polri kepada penyidik di Kejaksaan Agung. Tersangka yang sudah ditetapkan oleh polisi gugur dan sekarang masih saksi lagi. Tidak gugur, tapi kan kita sprindik dulu terbit. Tidak gugur, yang penting kita terima dulu, kita pelajari semua. Berarti berdasarkan sprindik yang dikeluarkan Kejagung artinya Dalam pertimbangan kita termasuk sprindik dari Polri. Orang dan sprindik dari Polri. Tapi untuk sprindik yang dikeluarkan Kejagung artinya 2 orang itu masih saksi. Iya, diantaranya sebut oknum salah satu. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Iza Mahendra, bilang Presiden Prabowo Subianto telah memanggil Kapolri dan Jaksa Agung untuk memberikan arahan terkait penanganan kasus mantan Jampitsus. Yusril menegaskan, Presiden telah memberikan arahan kepada aparat penegak hukum agar menangani perkara ini secara profesional dan transparan. Menurut Yusril, proses hukum harus tetap berjalan sesuai aturan untuk menjaga kepercayaan publik. Bapak Presiden tidak tinggal diam menghadapi semua ini, karena itu beliau memanggil Kapolri, memanggil Jaksa Agung, dan memberikan arahan kepada mereka apa yang harus dilakukan. Penegakan hukum terkait dengan korupsi itu, sebagian kewenangan itu juga ada pada polisi, ada pada jaksa, ada juga pada KPK. Tiga institusi ini sama-sama memiliki kewenangan. Diperlukan satu sikap ekstra hati-hati, dan ketika para jaksa yang sekarang ini menerima pelimpahan untuk menangani perkara ini, untuk melakukan penyidikan lanjutan setelah ditetapkan sebagai tersangka, tetap harus memegang teguh kaidah-kaidah hukum terkait dengan penegakan hukum di bidang korupsi itu untuk membangun kepercayaan seluruh lapisan masyarakat. Sementara Direktur Eksekutif Amnesty International, Usman Hamid, bilang kasus ini Presiden perlu turun tangan karena menyeret nama besar dalam Korps Adiaksa. Hal ini dilakukan agar penanganan kasus transparan sekaligus tidak ada konflik kepentingan. Supervisi oleh KPK pun dinilai perlu. Mungkin misalnya KPK mengambil alih atau setidaknya memberikan supervisi, itu sangat bergantung dari Presiden. Rasanya pasti berat untuk Kejaksaan Agung menyerahkan kepada LPSK. Tetapi masyarakat juga menilai ada yang tidak beres seandainya kasus ini hanya ditangani oleh Kejaksaan Agung. Terutama mengingat yang terlibat adalah orang nomor 2 setidaknya di Kejaksaan Agung. Nah, oleh karena itu yang dibutuhkan saat ini adalah ketegasan untuk memastikan bahwa kasus ini dibongkar sampai pada akar persoalannya. Jadi misalnya, kalau memang keterlibatan Jampitsus ini sudah tidak lagi bisa dibantahkan, segera tahan, dan sebaiknya Kejaksaan Agung tidak memasuki wilayah ini sehingga akan meragukan kepercayaan masyarakat karena konflik kepentingan itu. Publik pun menanti penanganan kasus ini, terlebih pemeriksaan terhadap mantan Jampitsus Febri Adriansyah yang hingga kini belum ditahan meski sudah berstatus tersangka. Tim Liputan, Kompas TV. 3 kasus dugaan korupsi yang melibatkan mantan Jampitsus Febri Adriansyah. Kejaksaan Agung mengeluarkan 3 sprindik baru khusus mengusut kasus ini. Sementara polemik penanganan kasus dari Polri yang dilimpahkan ke Kejaksaan Agung menuai dugaan adanya ruang konflik kepentingan karena melibatkan orang kedua di tubuh kejaksaan. Akankah kasus ini dapat ditelusuri secara adil dan juga transparan? Apakah Presiden perlu turun tangan? Kita bahas bersama dengan sejumlah narasumber yang sudah hadir melalui sambungan daring. Ada Ketua Komisi Kejaksaan, Pak Pujiono Suwadi, dan juga pakar hukum tata negara dari Universitas Mula Warman, Pak Herdiansyah Hamzah. Selamat pagi Bapak-Bapak, Assalamualaikum.
Selamat pagi Mbak. Waalaikumsalam. Iya, saya mau ke Pak Puji dulu. Pak Puji, ini kan Ya. semalam sempat ada simpang siur ya soal status tersangka dari mantan Jampitsus. Nah, jadi sebenarnya dari 3 sprindik baru yang dikeluarkan oleh Kejaksaan Agung terhadap 3 kasus yang menjerat ex Jampitsus ini, statusnya benar tersangka? Jadi begini, sprindik baru itu setidaknya menjawab 2 hal. Pertama adalah soal kepastian hukum, memastikan hukum formil itu tetap kemudian ada basis dasarnya. Yang kedua adalah menjamin juga keberlanjutan proses. Nah, yang kedua juga kan kalau ini kan penyidiknya nanti kan baru, nggak mungkin nanti menggunakan penyidik sprindik yang dibuat oleh Kortas Tipikor Mabes Polri. Oke. Sehingga yang digunakan kan sprindik baru ini dan tiga-tiganya juga melanjutkan sprindik yang memang sudah kemarin dibuat oleh Kortas Tipikor terkait 3 kasus, Krakatau Steel, Asabri, terus juga PLN itu. Sehingga apakah kemudian menggugurkan status tersangka yang bersangkutan? Saya pikir tidak. Jadi yang bersangkutan juga tetap kemudian tetap kemudian statusnya menjadi tersangka. Hanya kemudian kan proses untuk kenapa sprindik ini keluar 2 hal itu saya sampaikan. Salah satu tadi yang saya sampaikan di depan adalah alasan formil itu. Nanti tentu kemudian alasan formil itu salah satunya adalah memanggil yang bersangkutan. Manggil yang bersangkutan untuk kemudian juga ditetapkan tersangka kembali begitu. Sehingga tidak ada kemungkinan bagi yang bersangkutan untuk kemudian melakukan pra-peradilan. Karena kalau kemudian menggunakan sprindik yang digunakan oleh Kortas Tipikor kemarin, sementara yang bersangkutan belum pernah dipanggil sebagai saksi, tentu kan ini rawan di pra-peradilan. Meskipun sebenarnya pra-peradilan pun itu hanya soal urusan formil saja. Sedangkan materialnya itu ya pidananya itu tetap ada. Dan kalau pra-peradilan itu kalah ya sebenarnya gampang saja. Sprindik baru selesai itu gitu. Oke, nah ini kan kalau kita lihat ya sudah ada penerbitan 3 sprindik baru yang menjerat ex Jampitsus dan statusnya tetap tersangka. Nah kalau statusnya sudah tersangka, apa sebenarnya yang ditunggu untuk pemeriksaan dan juga penahanan? Banyak sekali desakan, kok belum ditahan-tahan ya sampai sekarang? Apa yang menjadi alasannya, pertimbangannya? Ini yang juga kita tunggu. Mbak Adisti, saya dan semua masyarakat juga menunggu. Proses berikutnya seharusnya ketika kan maraton ya kerjanya. Kemarin kekhawatiran kita kan soal conflict of interest. Conflict of interest kita sampaikan jangan sampai kemudian penyidik itu adalah pegawai-pegawai kejaksaan yang memiliki hubungan langsung dengan tersangka Pak FA gitu di Gedung Bundar. Dan itu juga sudah dijawab melalui proses berikutnya, dicarilah penyidik-penyidik yang tentu memiliki latar belakang kuat dan juga senior. Kalau kita lihat kan nama-nama itu kan Kejati, mantan Kejati dan segala macam. Dan mereka juga mantan ex KPK, sehingga menjawab soal konflik of interest itu bahwa ini akan ditangani dengan serius oleh kejaksaan tanpa kemudian melibatkan orang-orang di Gedung Bundar. Sehingga ini jawaban pertama. Nah, jawaban kedua kan pertanyaannya kemudian kapan kemudian diperiksa sebagai saksi tersangka dan kemudian ya harapan publik kan kapan bisa ditahan kan begitu. Nah, ini yang proses ini yang kita tunggu berikutnya. Bahwa setelah kemarin diumumkan 9 nama penyidik, ya seharusnya kemudian 9 nama penyidik itu segera bekerja untuk kemudian memastikan keberlanjutan proses penegakan hukum ini berjalan. Oke, jadi perlu diketahui bahwa Kejaksaan Agung juga telah membentuk tim khusus yang beranggotakan ada 9 orang untuk menangani perkara ini. Sebagian besar dari 9 anggota tersebut pernah bertugas di KPK ya Pak Puji ya? Ya, benar-benar. Dengan harapan ini menjawab keraguan publik adanya konflik of interest, begitu ya? Ya, benar. Nah, saya mau ke pakar hukum dulu nih, Pak Hendri. Pak, kalau misalkan kita lihat ya, kan ini banyak Pak Herdi, kalau kita lihat ini sudah 3 sprindik baru, kemudian statusnya tetap menjadi tersangka. Untuk menjawab keraguan publik ada tim khusus yang dibentuk, ada 9 orang. Dari 9 orang tersebut pernah bertugas di KPK begitu. Nah,
Jadi apa yang bisa Anda baca dari penanganan kasus ini, Pak Herdi? Ya, saya kira ada beberapa catatan ya dalam perkara ini. Satu, lagi-lagi saya suka tidak suka harus mengatakan bahwa ada problem apa kehilangan panglima perang dalam urusan pemberantasan korupsi ya. Sedang pada saat penggeledahan rumah Jampitsus misalnya dengan pengerahan puluhan tentara, sampai sekarang Presiden tidak menjawab, tidak ada semacam public address yang secara strict mengatakan bahwa tidak boleh kemudian prajurit TNI berlebihan di dalam proses pengawalan. Bahkan kan di hari yang sama ada segerombolan orang dengan menggunakan seragam tentara di Polda Metro Jaya. Yang saya mau maksud adalah ini menjadi absurd, menjadi tipis batasan antara sipil dan militer. Ini problem yang kemudian harusnya ada semacam public address dari Presiden untuk menjelaskan, termasuk juga meminta kepada prajurit TNI untuk tidak terlampau jauh di dalam mengintervensi proses penegakan hukum. Itu pertama. Yang kedua, saya kira menjadi penting ya, saya memahami bahwa konflik kepentingan itu bukan hanya relasi interpersonal, bukan hanya penyidik-penyidik yang tidak boleh memiliki hubungan dengan mantan Jampitsus, tetapi juga harus dilihat dalam kacamata kelembagaan. Konflik of interest dalam perspektif kelembagaan itu harusnya proses penyidikan terhadap mantan Jampitsus itu semestinya dilakukan oleh lembaga lain di luar daripada lembaganya. Salah Ini satunya menurut Anda yang yang bisa menurut saya yang dialihkan? paling tepat, karena ada dua lembaga yang saling menyandra ya, antara kepolisian dan kejaksaan, harusnya memang KPK yang mengambil alih perkara ini. Artinya, kita menghindari satu soal konflik of interest, kan nggak mungkin jeruk makan jeruk ya. Ini adalah lembaga yang mempertaruhkan kepercayaan publik, jadi public trust itu sangat bergantung dari proses penanganan perkara ini. Karena ini kan mendapatkan atensi banyak dari publik luas gitu ya. Kalau kemudian proses penanganannya tetap ada di kejaksaan misalnya, ya ini menjadi problem karena konflik kepentingannya jelas akan sangat tebal di sana. Tetapi kalau kemudian KPK yang mengambil alih perkara ini, saya kira itu bisa menjawab soal konflik kepentingan itu. Nah, cilakannya adalah kita juga belum menemukan statement terbuka dari Presiden. Seharusnya Presiden itu meminta KPK saja yang menangani perkara ini. Jadi kita juga tidak meminta Presiden terlampau jauh di dalam urusan teknis yudisialnya, tetapi kita meminta karena ini urusan yang meminta situasi yang mengembalikan kepercayaan publik terhadap upaya penegakan hukum, karena semua juga orang paham dengan cerita ini, ada semacam situasi yang bukan semata-mata soal hukum, tetapi ada soal ekstralegal di sana, maka seharusnya memang KPK yang diminta oleh Presiden secara tegas untuk menangani perkara ini. Saya kira itu yang menjadi solusi yang paling tepat kalau kemudian ingin menghindari konflik kepentingan secara kelembagaan tadi. Oke, untuk menghindari konflik kepentingan secara kelembagaan, Polri dan Kejaksaan Agung ada sebaiknya kemudian ini dialihkan ke lembaga lain, yakni yang menurut Anda yang paling sangat berpotensi adalah KPK. Nah, kalau kita lihat sesuai dengan Undang-Undang KPK, Presiden ini tadi Anda sebutkan seharusnya bisa turun tangan untuk bisa menyerahkan atau mengizinkan kasus ini dialihkan kepada KPK. Nah, kita ingin tahu juga aturannya tuh seperti apa nanti kalau memang Presiden akan turun tangan dalam hal ini. Ya, kan sudah berkali-kali di-mention ya, ada pertemuan antara Jaksa Agung, kemudian Kapolri gitu ya bersama Presiden. Menjadi pertanyaan publik adalah, kenapa Presiden tidak mengambil pilihan agar perkara ini ditangani oleh KPK? Itu kan yang tidak pernah dijawab gitu ya. Jadi Presiden seolah-olah kucing-kucingan dan membiarkan proses ini berjalan sebagaimana adanya, sehingga problem ini terus-menerus muncul. Jadi kita agak sulit memberikan semacam ruang bagi publik untuk percaya kepada proses penanganan hukum kalau presidennya toh sebagai panglima juga tidak mengambil pilihan-pilihan itu. Jadi menurut saya memang ada semacam upaya untuk menginternalisasi ya, tanda petik, menginternalisasi dalam pengertian seolah-olah perkara ini memang hanya menjadi problem penyelesaiannya antara kejaksaan dan kepolisian. Itu yang menjadi problem menurut saya. Harusnya memang kalau ingin proses penegakan hukum itu lebih objektif, saya kira KPK punya kewenangan untuk itu. Di dalam Undang-Undang KPK, Undang-Undang 19 2019, saya kira cukup jelas bahwa KPK punya kewenangan supervisi, setidak-tidaknya supervisi gitu ya. Nah, tetapi kemudian paling tepat memang ya proses penanganan perkara seharusnya dilimpahkan kepada KPK. Kalau kepolisian aja bisa serta-merta melimpahkan proses, bukan pelimpahan ya, saya koreksi, penyerahan perkara kepada kejaksaan, saya kira
Apa problemnya kalau kemudian perkara ini dilimpahkan kepada KPK untuk ditangani lebih serius? Kan itu yang terjadi gitu ya. Penyerahan perkara dari kepolisian kepada Kejaksaan Agung itu menggambarkan betapa situasinya memang menjadi rumit karena ada menurut saya hal yang tidak selesai dan tidak clear di mata publik dan publik menunggu itu gitu. Begitu Mbak. Oke, kalau dari kacamata Anda apa sih sebenarnya yang menjadi hambatan atau tantangan tersendiri? Kenapa ini tidak diserahkan lagi tidak diserahkan kepada KPK begitu ya? Apa yang membuat Kejagung kok rasanya tetap ingin menjawab keraguan publik, bahkan mengatakan bahwa tim khusus ini dibentuk 9 orang, pernah juga bertugas di KPK. Dari kacamata Anda? Ya, pertama saya kira kita kehilangan sosok panglima perang korupsi yang harusnya dipegang oleh presiden. Makanya saya bilang tadi, kendati pun pertemuan beberapa kali dilakukan antara Kejaksaan Agung, kemudian Kapolri dan Presiden, pilihan itu ternyata tidak diambil oleh Presiden. Ya kita betul-betul kehilangan. Sebagai seorang panglima perang di dalam melawan korupsi, harusnya Presiden mengambil posisi yang lebih tegas terhadap itu, agar langkah-langkah misalnya penyerahan kepada KPK itu bisa mengembalikan kepercayaan publik lebih baik dibanding kemudian tetap ditangani oleh Kejaksaan. Itu pertama, kita kehilangan panglima perang itu. Kedua, saya kira proses penanganan yang tidak terbuka sejak awal, tidak transparan begitu ya. Kita menduga ada hal yang hendak disembunyikan, misalnya kekisruhan gitu ya. Kekisruhan mengenai barang bukti, bagaimana penetapan tersangkanya, sekarang muncul sprendik baru 3 gitu ya, sprendik 43, 44 dan 45. Bahkan pertanyaan misalnya apakah sprendik baru itu 3 sprendik itu statusnya masih saksi atau tersangka kan sampai sekarang juga belum terjawab begitu ya. Jadi ada problem di mana penanganan perkara ini sejak awal memang tidak terbuka, tidak transparan sehingga ada semacam upaya untuk tanda petik menyembunyikan ada hal yang hendak disembunyikan di dalam proses hukum ini yang membuat publik bertanya-tanya, yang membuat publik kemudian mengarahkan kritikan itu tidak hanya kepada lembaga penegakan hukum, tidak hanya kepada polisi dan kejaksaan, tetapi juga termasuk kepada presiden, yang menurut saya memang pihak yang paling bertanggung jawab dalam perkara ini. Oke, termasuk juga ada upaya untuk tentu kita berharap ini tidak hanya berhenti di 2 tersangka ini. Kalau kita melihat dengan barang bukti yang berupa barang bukti fantastis begitu, 74 kg emas, kemudian juga ada ratusan miliar yang kita belum tahu ini punyanya siapa begitu loh. Tidak mungkin apa barang bukti ini tidak bertuan. Yes, persis. Dalam logika pemberantasan tindak pidana korupsi, rata-rata koruptor-koruptor itu tidak mungkin, tanda petik gitu ya, melakukan kejahatan seorang diri. Kejahatan tindak pidana korupsi rata-rata memang lazimnya dilakukan secara bergerombolan gitu ya. Kejahatan itu dilakukan secara berjamaah, tidak mungkin dilakukan oleh 1 orang 2 orang saja. Nah, dalam perkara ini sebenarnya ada kekhawatiran sebagaimana yang saya bilang tadi, seperti menginternalisasi gitu ya. Seolah-olah sudah ini selesaikan aja antara pihak kejaksaan dan kepolisian. Proses penanganan perkara korupsi itu kan tidak bisa dilakukan hanya sekedar karena ada kompromi antara kejaksaan dan kepolisian. Harusnya presiden itu mengambil posisi secara tegas mengembalikan on the track perkara ini diselesaikan sebagaimana perkara-perkara korupsi atau perkara hukum yang harus diselesaikan secara objektif. Itulah kenapa kemudian saya tadi mengatakan ya presiden harusnya meminta kepada KPK untuk mengambil alih perkara ini untuk menjamin objektivitas sekaligus kalau kemudian ini diselesaikan, diinternalisasi hanya kepada kepolisian dan kejaksaan, saya mengkhawatirkan akan ada yang luput dari sini. Akan ada pihak yang kemudian sengaja dilepaskan, disembunyikan, dan kemudian memisah atau memotong keterlibatannya dalam perkara ini. Oke, bagaimana Pak Puji menjawab keraguan yang disampaikan oleh Pak Herdy ini, termasuk juga soal bagaimana penyidikan kasus ini ke depannya? Ya, kekhawatiran itu obat sekaligus vitamin ya menurut saya. Jadi misalnya kita khawatir soal ini nanti tidak objektif karena lembaga yang nanganin bukan KPK atau lembaga yang menangani misalnya ini adalah makan jeruk misalnya. Justru begini, siapapun yang menangani kan ada 3 lembaga yang punya kewenangan itu ya. KPK, kepolisian dan juga kejaksaan. Misalnya proses ini ditangani oleh polisi, toh nanti jaksanya juga nanti jaksa di kejaksaan penuntut. Ditangani oleh KPK nanti adalah penuntutnya adalah juga jaksa-jaksa yang
juga jaksanya itu adalah dari Kejaksaan Agung. Sehingga justru kemudian kalau mau kita ambil sisi positifnya, yang harus kita tekan sekarang sejak awal. Sejak awal, case ini ditangani oleh kejaksaan, maka kejaksaan dalam hal ini sekarang menghadapi pertaruhan. Bukan hanya soal nama sosok Pak Febri yang dulu punya jasa sebagai etalase dalam pemberantasan korupsi, tetapi saat ini yang ditangani adalah Pak Febrinya sebagai tersangka, yang tentu marwah kejaksaan akan menjadi pertaruhan ketika hanya kemudian untuk menyelamatkan 1-2 orang. Nah, justru kemudian kekhawatiran-kekhawatiran yang disampaikan Pak Heriansyah dan juga kita semuanya, ini menjadi obat dan vitamin penting bagi kejaksaan untuk menunjukkan objektivitas dan sekaligus menunjukkan juga kecepatan dalam menangani ini. Nah, ini menurut saya jadi hal yang positif saja, bahwa sejak awal, ayo kejaksaan, ini kita sudah banyak mengingatkan loh, bahwa Anda diragukan soal objektivitasnya karena jeruk makan jeruk. Sekarang buktikan, kejaksaan, bahwa ini loh, Anda diingatkan soal bla 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 segala macam. Nah, marwah kejaksaan yang kemarin selama 6 tahun itu mendapatkan public trust yang cukup positif, hari ini sedang diuji. Nah, ketika kemudian para penyidik, 9 penyidik ini yang kemudian dibebani beban untuk melakukan penyidikan sekaligus nanti mungkin penuntutan, nah ini bukan hanya sekedar nama personal, tetapi juga membawa nama institusi untuk mengembalikan kepercayaan publik itu. Jadi saya lebih berpandangan seperti itu. Jadi melihat bukan hal-hal yang sifatnya simbolik, tapi yang substansial. Nah, sekarang kita lihat, ada nggak bottleneck-nya sekarang? Kalau kemudian ada bottleneck yang kemudian terlihat dalam proses yang sekarang masih berlanjut, nah ini kita desak rame-rame agar bottleneck itu bisa kemudian mencair dimanapun, di semua institusi, baik di kepolisian, di kejaksaan, dan juga di KPK, beberapa proses pasti kita juga akan melihat bottleneck itu. Nah, oleh karena itu, dan beberapa fakta empiris ya, kita kan juga menyaksikan ada beberapa bottleneck. Sehingga saya lebih melihat bukan soal simbol institusinya, tetapi lebih ke arah substansi penanganan kasus ini harus kemudian dilakukan dengan objektif, dengan transparan, dan juga dengan cepat menurut saya. Oke, bagaimana kemudian Kejaksaan Agung bisa menjamin pengusutan kasus ini tanpa murni campur tangan siapapun, termasuk juga soal transparansi? Ya, pertama begini yang kita lihat. Misalnya kita lihat konflik of interest. Konflik of interest baik dalam teori-teori manapun ya, termasuk di OECD, itu kan yang kita lihat bukan kekhawatiran yang akan muncul. Kekhawatiran yang akan muncul itu sesuatu yang kemudian harus kemudian menjadi, tadi saya sebut, vitamin dan obat. Tetapi yang di diktum yang kemudian kita baca itu kan yang tampak. Nah, misalnya yang tampak ini dalam tahapan proses awal, misalnya kita lihat penyidik. Dan penyidik hari ini kemarin kita mendengar memang penyidik yang dicari yang paling memiliki konflik of interest kecil, bahkan nihil misalnya, yang tidak ada relasi hubungan pekerjaan dengan yang bersangkutan, maka bukan dari Gedung Bundar. Misalnya kita lihat sosok Kajati Sumatera Utara, terus mantan Kajati Sulawesi Selatan, dan segala macam. Nah, tahapan-tahapan inilah yang kemudian harus kita uji bersama-sama, yang harus kita awasi. Berikutnya kemudian yang kita lihat kemudian ya harusnya proses setelah penentuan penyidik ini seperti apa. Oh, pemanggilan para saksi, pemanggilan tersangka dan segala macam harus segera dilakukan. Nah, kalau kemudian itu ada bottleneck, nah saya sebut tadi berarti memungkinkan dugaan-dugaan kekhawatiran kita yang hari-hari ini ada, itu berarti memang ada gitu. Tapi kalau hari ini saja kan itu masih proses itu berlanjut, maka ya ini yang harus kemudian kita awasi bersama-sama. Oke. Kalau dari Pak Herdi, saya ingin tahu juga kalau plus minus ketika ini tetap diusut oleh Kejaksaan Agung apa, kemudian kalau KPK bagaimana, termasuk juga soal barang bukti yang sampai saat ini belum diakui baik dari 2 tersangka ini. Apakah bisa kemudian ke depannya barang bukti ini disita oleh negara kemudian digunakan, saya sih membayangkannya digunakan untuk kepentingan rakyat banyak, karena kalau kita lihat
74 kilogram emas, ini luar biasa fantastis kalau benar-benar bisa digunakan manfaatnya untuk rakyat, termasuk juga ratusan miliar itu. Ya, yang pertama sebelum menjawab itu saya kira saya penting untuk memberikan respon ya, urusan konflik kepentingan tadi. Kita jangan lupa bahwa di dalam institusi penegakan hukum, apalagi kejaksaan, kepolisian, itu ada logika hierarki yang bekerja. Nah, logika hierarki ini kan menjadi penting untuk kita kalkulasi. Konflik kepentingan itu akan tetap muncul, apalagi kalau bicara soal konflik kepentingan secara kelembagaan. Sederhananya begini, kalau mantan Jampitsus saja tidak jelas statusnya. Apakah dia saksi, apakah dia tersangka? Kalau dia tersangka, kenapa tidak ditahan? Nah, problem-problem begini kan sebenarnya menimbulkan pertanyaan publik bahwa urusan konflik kepentingan memang tajam di sana. Itulah kenapa saya selalu bilang dan bahkan ngotot bagaimana proses penegakan hukum itu dilakukan dengan cara memotong konflik kepentingannya. Artinya kalau kemudian kita tetap membiarkan Kejaksaan Agung menangani perkara yang melibatkan anggotanya sendiri, kita tetap permisif dengan urusan konflik kepentingan itu. Jangan lupa di dalam United Nations Convention Against Corruption, UNCAC itu kan sebenarnya menegaskan bahwa problem penegakan hukum pertama kali yang harus kita lakukan adalah bagaimana cara mengamputasi atau memotong konflik kepentingan itu. Kalau kemudian kita masih permisif, masih menganggap itu adalah urusan sepele, ya sampai kapanpun kita tidak akan bisa mendapatkan fakta-fakta secara utuh terhadap proses penegakan hukumnya. Nah, sama dengan pertanyaan tadi, akan kemudian disita oleh negara dan diperuntukkan untuk kepentingan rakyat banyak, itu sudah rumusan pasti ya. Dalam urusan penegakan hukum, apalagi kasus korupsi, kasus pencucian uang dan lain sebagainya, yang memang ada problem dengan urusan harta-harta yang kemudian dijadikan sebagai barang bukti yang memang menjadi wajib hukumnya disita oleh negara dan kemudian diperuntukkan untuk orang banyak. Yang jadi problem sekarang bukan soal bagaimana rumusan itu terjadi, bahwa negara punya hak untuk menyita dan mendistribusikan untuk kepentingan rakyat banyak. Tetapi yang paling penting sebenarnya dalam perkara ini adalah siapa yang memiliki barang bukti itu, siapa yang menikmati barang bukti itu, siapa yang turut serta di dalam proses melanggengkan proses tindak pidana korupsi yang terjadi dalam perkara ini. Kan itu yang butuh diungkap oleh aparat penegak hukum. Dan saya agak pesimis kalau kemudian proses pengungkapan itu dilakukan oleh Kejaksaan Agung, karena itu melibatkan anggota-anggotanya sendiri. Jangan lupa ya, kalau saya mau ambil analogi, kenapa pada saat kasusnya Andre Yunus sedikit melebar, tetapi ini menjadi analogi gitu ya. Kenapa kita berkepentingan agar tidak ditangani oleh peradilan militer? Karena ketika sekali dimasukkan ke dalam mekanisme peradilan militer, tidak akan ada objektivitas di sana. Karena ini seperti mengadili personalnya sendiri. Yang muncul kemudian adalah dua hal. Satu, menyelamatkan si pelaku. Yang kedua, menyelamatkan orang yang diduga itu juga terlibat di dalam pelakunya, termasuk intelektual gadarnya di sana kan. Nah, dalam perkara ini juga serupa sebenarnya. Kalau kita menggunakan analogi itu, seolah-olah di awal saya bilang kalau ini kemudian diambil oleh Kejaksaan Agung, ini seperti menyelamatkan mantan Jampitsus dan orang-orang terlibat dalam perkara ini, sekaligus ya ini akan memotong bagaimana kemudian pengungkapan orang-orang yang diduga juga terlibat dalam perkara ya tiga perkara itu ya, Krakatau Steel, kemudian distribusi batubara PLTU dan kemudian kasus Asabri. Kan itu yang menjadi penting. Saya ragu dan pesimis kalau tetap dibebankan kepada Kejaksaan Agung. Memang lebih tepat memotong konflik kepentingan sejak awal begitu ya. Jadi proses menggunting dan memotong konflik kepentingan itu menjadi hal yang memang wajib dilakukan agar proses hukum ini berjalan sebagaimana yang dikehendaki oleh masyarakat. Oke, termasuk juga pentingnya peran Presiden untuk bisa tegas dalam kasus ini, begitu ya? Yes, kita kehilangan panglima perang. Kalau kemudian kita menganggap Presiden itu adalah orang yang paling bertanggung jawab di dalam urusan pemberantasan tindak pidana korupsi, Presiden harus mengambil semua peran-peran termasuk memberikan public address terhadap peristiwa-peristiwa yang dianggap janggal oleh publik. Sebagaimana yang saya susun dalam kronologis tadi, mulai dari keterlibatan aparat TNI di dalam menjaga rumah Jampitsus, itu puluhan orang itu kan nggak rasional. Itu menjadikan ruang keterlibatan TNI dalam perkara-perkara hukum. Belum lagi kemudian di Polda Metro Jaya. Kan Presiden sampai sekarang tidak pernah memberikan pernyataan soal itu. Termasuk misalnya pertemuan-pertemuan Presiden dengan Kejaksaan Agung, Jaksa Agung dan Kapolri misalnya, dan kenapa pilihan tidak memberikan ruang bagi KPK untuk mengambil perkara ini juga tidak dijelaskan oleh Presiden. Itu membuktikan kita betul-betul kehilangan panglima di dalam urusan
pemberantasan tindak pidana korupsi. Oke, Begitu, Mbak. oke, kita akan nantikan bagaimana kasus ini akan bergulir, termasuk juga sorotan mata semuanya tertuju pada Kejaksaan Agung saat ini untuk bisa tentu menjadi PR tersendiri bagi Kejaksaan Agung untuk bisa menjawab keraguan publik ini. Terima kasih pakar hukum tata negara Universitas Mula Warman, Herdiansyah Hamzah, kemudian juga ada Ketua Komisi Kejaksaan Pak Pujiono Suwadi juga telah bergabung bersama kami. Sehat selalu Bapak-Bapak. Assalamualaikum. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Terima kasih Mbak. Terima kasih Pak Puji. Ya, Mas. Saudara, informasi penting lainnya masih akan kami hadirkan. Salah satunya antrean kendaraan warga di SPBU di Kota Medan, Sumatera Utara masih terjadi hingga Rabu malam. Warga harus rela antre hingga 1 jam untuk mendapat BBM. Lalu bagaimana kondisinya di pagi hari ini? Informasi langsungnya akan kami hadirkan usai jeda.